banyak ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian yang saya kenal, Pak Arman Wibisono, sudah lama tidak bertemu kita. Kemudian Ibu Juwita, Ibu Novika, Ibu Trimurti Widodo ya. Pada pagi hari ini kita akan sampai sore nanti sekitar jam 2 jam 3. Ya, kita akan membahas mengenai decoding property insurance. Ya, kita akan membuka polis-polis yang ada, PSAK, property all risk, kemudian industrial all risk sama mobile all risk ya. Jadi disampaikan oleh Pak Insinyur Sudarno Harjo Saparto. Beliau adalah kawan baik saya ya. Kemudian beliau usianya sudah cukup senior ya. Beliau lebih senior daripada saya. Beliau mendekati 70 kalau tidak salah, tapi spiritnya masih sangat tinggi dan kemudian bahkan masih suka keluar kota untuk melakukan resurvey ataupun survei eh, berbagai macam okupasi di berbagai tempat di Indonesia ya. Jadi saya pikir Pak Sudarno saya anggap beliau layak dan pantas untuk dapat membawakan materi ini ya. Dan kemudian tidak berpanjang lebar ya karena materinya banyak, tapi kemudian saya coba ingatkan lagi, selama ini terus saja kita punya underwriter, sebagian besar kita punya underwriter ya, itu baik underwriter yang di perusahaan asuransi maupun underwriter yang bekerja di broker kan, karena broker pun juga melakukan underwriting ya, melakukan underwriting karena sebelum diberikan kepada perusahaan asuransi broker biasanya melakukan underwriting terlebih dahulu untuk risiko-risiko yang akan deliver ke perusahaan asuransi. Dia mesti memahami, bagaimanapun juga broker mesti memahami. Kalau broker yang tidak memahami underwriting, tidak memahami term and condition policy, tidak memahami risk management, saya pikir itu bukan broker ya, itu agen asuransi. Ya, sehingga kualifikasi broker mestinya jauh di atas itu ya, mesti memahami ya. Jadi sangat tepat sekali kalau katakanlah memang kita harus menguasai materi produk eh, terkait apa yang kita sampaikan kepada klien ya. Oke, jadi tidak panjang lebar, Pak Sudarno, waktu dan tempat saya sekarang kepada Bapak. Silakan, makasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih sudah bergabung dengan Itikat Academy dan saya juga mengucapkan terima kasih pada pagi ini diberi kesempatan oleh Itikat Academy untuk kita sharing, Mbak. Sharing pengetahuan, pengalaman dan lainnya lah. Kita nanti banyak diskusi, silakan. Waktu ada penjelasan, silakan kalau ada pertanyaan, di break aja ya Pak Freddy ya. Coba di break aja, Bapak silakan nanti bertanya di tengah kita menyampaikan hal tersebut. Jadi itu aja. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan, oke Pak. Nah, Bapak Ibu, ini decoding property errors lumayan Bapak Ibu. Nanti ada 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian kita akan membahas jaminan, perluasan, dan pengecualian. Selanjutnya yang bab ketiga kita akan membahas masalah underwriting dan klaim di sini. Jadi Bapak Ibu nanti satu persatu kita jelaskan secara rinci bagaimana asuransi harta benda. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Oh, karena kita nggak ada arah ya. Udah, minta tolong kasih buatin. Sekarang yang pertama, fungsinya asuransi harta benda yaitu akan menjamin harta benda tak bergerak. Jadi yang kalau itu harta benda yang bergerak, jaminannya akan berbeda. Atau contohnya kalau motor itu sudah eh, kendaraan bermotor, jadi harta benda yang stay di rumah itu yang dijamin. Baik itu punya personel, berupa personel, kemudian komersial dan industri. Jadi kalau walaupun itu personel, komersial dan industri, kalau itu harta benda bergerak, asuransinya akan dijamin dengan asuransi yang lain. Contohnya laptop sering kita bawa keluar, jaminannya akan movable, begitu juga kamera. Kemudian kalau Bapak Ibu punya piano sering dibawa keluar, jaminannya akan berbeda.
Oke. Jadi fungsi adalah dirancang untuk menjamin harta benda tak bergerak. Nah, kemudian apa aja? Bapak Ibu ada simple race, ada rumah, tinggal, kantor, toko, kemudian ada tadi komersial, ya ini simple race ini biasanya adalah personel. Kemudian ada commercial risk, ada high risk building, hotel, mall, hospital, gudang, dan sebagainya. Kemudian ada industrial risk, pabrik, ya, pabrik bauxite pengolahan sawit, pabrik bermacam-macam. Kemudian ada mining risk, yaitu pertambangan, baik itu tambang batu bara, nikel, dan sebagainya. Kemudian ada infrastruktur, jadi Bapak Ibu, eh, baik itu jalan, jembatan, pelabuhan, ya, itu bisa diasuransikan. Jadi ini adalah simple risk. Ada komersial, ada simple risk. Kemudian okupansi ini ya, itu tadi ada okupansi apa saja yang dapat diasuransikan. Yaitu ada simple risk, commercial risk, industrial risk, mining risk, dan infrastruktur jalan. Oke. Kemudian siapa yang ditanggung? Jadi Bapak Ibu dalam asuransi jelas bahwa pertanggungan itu atau yang mengasuransikan harus ada insurable interest. Jadi kalau nggak ada insurable interest, maka pada waktu klaim itu bisa tidak dibayar, tidak akan dibayar oleh asuransi. Nah, siapa yang ditanggung? Yang pertama ada pemilik atau wakil pemilik. Kemudian ada bank, financial institution, ada pemberi kredit, ya. Kemudian pihak yang memegang hak dan bertanggung jawab menurut hukum atau kontrak atas benda atau benda tersebut, bisa juga kontraktor dan subkontraktor pada waktu pembangunan rumah. Ini bisa apa atau development, ya. Kemudian, Pak Sudarno, ya Pak, kita balik ke instrument trust dulu ya. Instrument trust ya. oke, Oke, ya, instrument trust. Ya. oke. Ya, saya ingin coba menegaskan ataupun menggarisbawahi ya bahwasannya menentukan instrument trust itu sangat-sangat penting ya. Bagaimana dapat menentukan instrument trust? Ya, tentu kalau katakanlah kita sebagai pemilik bangunan, kita akan memiliki berbagai macam dokumentasi. Ya, apa saja? Ya biasanya sertifikat hak milik atau HGB, kemudian ada dia punya akta jual beli, ada dia punya PBB dan lain-lain. Ya. Kemudian kalau katakanlah misalnya ternyata dia bukan pemilik, dia penyewa atau yang mengontrak. Oke. Kemudian kita mesti verifikasi apakah yang menyewa tersebut punya instrumen trust atau tidak. Kita tanyakan, Bapak Ibu punya nggak perjanjian kontrak sewa menyewa? Oh punya Pak. Ada nggak dalam pasal kontrak sewa menyewa tersebut menegaskan bahwasannya bila mana terjadi kerugian selama masa sewa, maka yang bertanggung jawab adalah penyewa. Ada nggak di situ? Kalau misal tidak ada pasal terkait dengan bila mana terjadi kerugian, maka itu ambigu. Di sini saya pernah mendapati, ini dispute sekali, ya saya nggak usah sebut nama perusahaan asuransinya, ini dijual, mohon maaf, dijual via agen asuransi. Pengusaha China datang ke Indonesia, dia menyewa suatu bangunan di daerah Tangerang, dia beli mesin, beli bahan baku dan segala macam, ya kemudian dia belinya lewat agen dan asuransi lokal, ya. Nah ini agennya ataupun bagian pemasaran asuransinya dan underwriternya di perusahaan tersebut tidak melakukan verifikasi ya bahwa yang memiliki bangunan bukanlah pengusaha Cina tapi adalah orang Indonesia. Nah, semestinya bangunan yang milik orang Indonesia itu dinamakan ya, dinamakan apa? Nama pemilik QQ nama pengusaha Cina. Sehingga untuk kontennya ataupun mesin-mesin yang lain itu boleh atas nama pengusaha Cina. Ya, disinilah harus kita betul-betul memverifikasi instrumen tersebut berada di mana supaya jangan sampai terjadi dispute dan polisi mesti dipisah untuk kedua jenis ini ya untuk bangunan tadi pemiliknya adalah orang Indonesia sementara untuk mesin-mesin dan stok dan segala macam milik pengusaha Cina ini polisi mesti dipisahkan. Demikian Pak Dano tambahan saya Ya, makasih. terima kasih Pak Freddy. Memang disitulah kita kadang-kadang
QYC aja lupa, Pak. Jadi disinilah makanya QYC itu ditekankan oleh OJK untuk mengetahui hal tersebut. Jadi jangan sampai kita beberapa kali apa namanya mau menerima premi tapi begitu klaim langsung ditolak. Nah, di sini harus ada kejelasan. Lucunya Pak Apakah Dano, yang ya lucunya ya. Pak Dano, ya. Jadi premi atas bangunan tersebut selama 3 tahun diterima, ya. Tapi Betul, ada Pak. klaim tidak mau dibayar dan Nah, lucunya preminya tidak dikembalikan. nah, Pak. Nah, ini yang tadi, Pak. Ya, karena dari awalnya ini udah nggak jelas, Pak. Nah, di sini ini memang harusnya kalau insurable interest itu aturannya untuk properti itu pada waktu penutupan ada, waktu klaim harus ada. Yang jelas waktu klaim pasti dicek. Ini untuk properti, Pak. Kecuali kargo ya, Pak ya. Kalau kargo kan hanya pada waktu klaim Pada itu. saat terjadi klaim itu kargo Nah, harus dibuktikan karena dokumentasi tersebut nah, bisa berpindah-pindah. Karena pada waktu nah, kargo belum tiba di betul, pemilik, yaitu betul. kadang-kadang diperjualbelikan. Ya, jadi kalau Hmm, kargo itu pada saat terjadi klaim, kalau untuk asuransi jiwa itu harus ada pada saat inception, pada saat nah, pembukaan betul. polis. Ya. Ya, Jadi kalau misalkan ternyata sang suaminya sudah cerai tapi nama ahli warisnya masih istri yang lama, ya, kemudian suaminya meninggal, mantan suaminya meninggal, maka istri barunya tidak bisa menuntut ke asuransi jiwa bahwa ini saya punya suami loh saat ini. Itu adalah dia punya bekasnya. Tidak bisa. betul. Asuransi jiwa membayar apa yang tertulis pada dalam polis pada Oke, saat inception. Demikian tambahan saya. Makasih. oke, oke, makasih, Pak. Oh, hilang. Sorry, hilang, Pak. Oke. Nah, kita eh, kelihatan Pak Freddy. Silakan, silakan Pak. Kelihatan siapa yang ditanggung. Oke, Lanjut. lanjut. Kemudian apa aja setelahnya Bapak Ibu? Ini belum bergerak, Pak. Belum bergerak dia punya layarnya, Pak. Hah? Belum Di bergerak dia tempat punya. saya udah. Di sini belum. Eh, Oh, tar, 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 Ibu tar. Eka sudah Tar, bentar. saya coba, Ya, saya mohon coba maaf. dulu. Sudah, Pak. Oh, sudah berubah ya. Silakan, silakan. Mohon maaf, Pak Dano. Silakan. Saya yang ternyata salah. Oke. Jadi Bapak Ibu, setelahnya tadi Bapak Ibu ya, yang dijamin oleh asuransi itu untuk properti hanya dua, yaitu satu bangunan, satu isi, seperti yang Pak Freddy bilang tadi. Jadi kalau itu ada orang menyewa, berarti yang menyewa itu harusnya hanya mengasurkan isinya. Tapi boleh juga dia mengasurkan antara bangunan dan isi. Jadi sebetulnya kan banyak juga orang yang punya bangunan dan isi. Nah, ini bisa kalau yang punya satu bisa bangunan dan isi, jadi bergabung ya, building dan konten. Tapi kalau itu disewakan, bisa yang punya bangunan mengasurkan bangunannya sendiri, yang menyewa isi bangunan. Yang kalau bisa juga yang menyewa mengasuransikan bangunan dan isi, tapi dia harus ada kontrak secara tertulis supaya dalam hal klaim nanti mudah. Nah, isi apa aja yang ada? Yaitu yang pertama peralatan, yaitu ada di situ kan di bangunan ada peralatan mesin, ya, peralatan mesin ada mesin produksi, ada lift kalau hotel, ada AC dan sebagainya. Kemudian ada stok, ada bahan baku, barang jadi dan bahan cadangan on proses. Kemudian ada perabot-perabot perlampatan, ya Bapak Ibu, ada meja, kursi dan sebagainya. Kemudian ada konstruksi khusus. Jadi kalau pabrik-pabrik tertentu dia punya tangki, menara, panel surya dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang kan ada di luar bangunan. Nah, di halaman. Intinya Bapak Ibu, properti EORIS ini tidak akan menjamin tanah ya, hanya bangunan dan isi. Begitu juga fondasi tidak akan dijamin. Yang dijamin adalah bangunan yang di atas tanah dan isinya. Itu, Pak. Oke? Bentar, Pak Dano. Saya mau coba sampaikan kepada Ibu Pak sekalian terkait dengan terminologi ataupun deskripsi ataupun definisi tentang bangunan.
serta lain-lainnya, menurut ilmu asuransi, bangunan itu bukan cuma tertulis bangunan saja, ya. Kalau kata masyarakat Indonesia, yang orang-orang awam yang di luar sana, orang tua kita, ya, mau mengasuransikan rumah tinggalnya, dia akan tulis cuma bangunan rumah tinggal di alamat mana ya lokasinya. Sementara terminologi bangunan menurut ilmu asuransi bukan cuma begitu saja, harus lebih detail. Kalau tidak salah 2, 3, 4 paragraf gitu, Pak Dano ya. Nah, Ya kalau betul betul seandainya misalnya betul Pak. terjadi dispute, ya, siapa yang dipersalahkan? Nasabahkah yang tidak paham terminologi asuransi terkait dengan bangunan, ya, atau kita sebagai pemasar, sebagai agen, sebagai broker, sebagai underwriter, ya, yang semestinya apa? Mestinya memberikan deskripsi yang memang lengkap karena nasabah tidak tahu, nggak paham, nggak pernah belajar ilmu asuransi. Sama juga dengan kontens. Apa itu kontens? Ya, dia taunya apa? Perabot rumah tangga, perlengkapan rumah tangga, ya. Tapi kan kita punya pemahaman perabot rumah tangga itu bukan termasuk pakaian, ya, nggak termasuk peralatan komputer segala macam gitu loh. Jadi ini yang saya pikir perlu kita ajari edukasi, ya, ataupun kalau misalnya kata tidak kita tempelkan terminologi yang tepat, kita melakukan survei dan kemudian kita sampaikan itu secara detail supaya apa? Tidak terjadi dispute. Kalau nasabah tidak tahu mengenai terminologi tersebut dan kemudian terjadi dispute, maka kitalah pihak yang patut dipersalahkan. Demikian tambahan saya, Pak Tarno. Terima Ya, kasih. terima kasih, terima kasih. Jadi Bapak Ibu harus lebih jelas lagi ya tadi Bapak Ibu ya. Jadi objek itu apa? Bangunan itu apa? Nanti akan Bapak Ibu lihat bahwa yang di bangunan itu bangunan kelas berapa, konstruksinya apa dan sebagainya akan kita uraikan satu persatu. Bangunan kelas satu, kelas 2 dan sebagainya. Nah, ini kita harus tahu. Begitu juga isi. Isi itu bagaimana kalau ya di luar bangunan? Harus di set juga banyak stok yang di luar bangunan ya di halaman. Halaman itu bisa juga papannya pagar dan sebagainya. Itu termasuk enggak? Hati-hati Bapak Ibu. Karena terus terang nanti kalau bangunannya roboh termasuk enggak dijamin dalam jaminan hal tersebut. Kita harus jelas ya. Tadi yang dimaksud bangunan itu rumahnya atau keseluruhan. Nah, yang isi apa? Isi ada juga yang di luar bangunan dan sebagainya. Ini hati-hati Bapak Ibu, makanya harus di state. Jadi nanti kalau itu bangunan pagar bisa nggak dijamin ya waktu klaim klaim pagarnya roboh. Nah ini bukan bangunan. Nah ini Bapak Ibu harus lebih jelas seperti apa yang disampaikan Pak Freddy tadi. Itu objek yang bisa diasuransikan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nih Bapak Ibu lihat, semua harta benda, harta barang atau objek fisik tangible lainnya yang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat mengalami kerugian, kerusakan, musnah atau hilang dapat berkurang nilainya yang terjadi secara tiba-tiba serta tidak dikecualikan dalam polis. Jadi Bapak Ibu, kerugian yang akan diganti oleh asuransi itu kalau terjadi tiba-tiba dan tidak disengaja serta dikecualikan dalam polis. Ini objeknya ya. Bapak Ibu harus tahu dulu bangunan antara isi ini. Oke, weh? Pak Darno, saya tambahkan sedikit ya. Dalam polis property all risk ya ada 3 kriteria yang harus kita pahami bersama. Pertama tadi betul ya, accidental, tiba-tiba, kemudian unforeseen, artinya tidak duga sebelumnya, dan kemudian yang terakhir apa? Physical damage. Dia punya physical Betul, damage Pak. itu kelihatan. Ya tiga kata kunci dalam property all risk atau industrial all risk. Demikian Pak Dano, makasih. Iya, betul, Pak. Ya, ya, pasti ada barang yang rusak di situ. Oke, makasih. Nah, sekarang risiko utama, Bapak Ibu. Ya, risiko utama di sini, ya. Risiko dalam asuransi harta benda. Apa aja? Yang pertama, kebakaran dan ledakan. Kemudian banjir dan genangan. Nah, ini Bapak Ibu, walaupun sama nanti Bapak Ibu, ya, ini risiko harta benda sama. Nanti akan ada perbedaan antara risiko
yang dijamin PSAKI dengan par atau industrial. Ini akan berbeda. Hati-hati Bapak Ibu. Sama-sama kebakaran, sama-sama ledakan. Tapi yang dimaksud di sini apa? Ini akan berbeda, ya. Pamannya untuk par, ya Bapak Ibu ya. Di sini. Par itu kebakaran, hati-hati. Karena kalau itu barang, kalau APSAKI tadi, dia di bab pertama bilang bahwa karena kebakaran karena akibat kebakaran sendiri self combustion, ya, self combustion atau kebakaran karena listrik, ini kebakaran karena listrik ini harus ada jaminan tambahan, Pak. Kalau di PSAKI. Sedangkan untuk di PAR atau IAR tidak perlu ancaman. Jadi bisa self combustion langsung dijamin. Ini kebakaran. Kemudian juga ledakan. Nah, ini ledakan kalau untuk LPSAKI itu harus ada yang sobek. Nah, sedangkan kalau di PAR nggak perlu. Nah, kemudian dalam hal terjadi tadi Pak, apa namanya, apa bahan yang mengkerut, ya, karena di shop itu Pak. Kalau di PSAKI nggak dijamin, tapi kalau di PAR dijamin. Nah, ini Bapak Ibu harus jelas ya. Yang pertama risiko utama kebakaran ledakan sama-sama, tapi artinya lain. Kemudian banjir dan genangan tergantung elevasi dan drainase. Kemudian angin topan, ya, yang merusak atap, kaca, konstruksi dan sebagainya. Ini mirip lah. Kerusakan huru hara, SRSCC, perluasan jaminan khusus, ya. Gempa bumi, tsunami, high severity, low uh, low frekuensi. Jadi kalau gempa bumi itu pasti frekuensinya kecil, tapi kalau terjadi gede. Nah, sekunder. Nah, ini Bapak Ibu, ada pencurian, perampokan, kerusakan akibat air, lonjakan listrik atau petir. Nah, ini juga petir ini akan berbeda tadi. Ya, petir ini kalau untuk PSKKI harus ada barang yang terbakar. Tapi kalau untuk IAR dan PAR tidak perlu. Nih, jadi berbeda. Jadi kalau kena petir, polisnya apa? PSAKI. Nah, ini harus dibuktikan bahwa ada barang yang itu terbakar. Tapi kalau EAR atau part nggak perlu. Nah ini ya, rusak elektronik atau Belum mesin. transaksi lah. Pas lagi transaksi maksudnya transaksi gimana nih? Gue nggak ngerti. Kemudian kebakaran karena konslet. Nah ini berkaitan dengan instalasi listrik yang buruk. Nah untuk PSAKI harus ada klausula tambahan. Untuk EAR nggak Pak? Ini kira-kira begitu Pak. Jadi risiko utama. Oke Pak Rano, jadi saya coba garis bawahi bahwasannya kalau dalam PSAKI ya kebakaran akibat korsleting itu akibatnya dijamin, penyebabnya tidak. Betul Pak Tidak. ya? Ya, Sementara kalau property all risk ya penyebabnya dijamin, jamin, akibatnya juga dijamin. jamin. Begitu Pak ya? Oke, betul Pak. Ya, jadi kalau misalnya mau diperluas untuk PSAKI, tambahkan spesial electrical short circuit clauses Pak ya? Ya, betul Ya. termasuk eh, petir juga Pak. Harus Oh, ada tambahan Pak di oke situ. baik. Jadi teman-teman di broker itu mesti ditambahkan Oke, clauses khusus untuk apa? Korsleting maupun petir. Makasih. oke. Terima Ah, kasih Pak. Ya Pak, silakan Bu. boleh bertanya? Silakan Boleh, Bu silakan. Saskia. Ya, jadi saya lihat di polis untuk yang elektrik terkait dengan lonjakan listrik petir, rusak elektrik atau mesin,
Itu salah satu pengecualian yang ada di PAR. Nah, kalau untuk di sini kan dijelaskan bahwa sebenarnya ini bisa masuk di cover. Mungkin ada case-case, bisa dijelaskan case-case apa sih sebenarnya yang di cover atau yang apa yang nggak di cover gitu. Soalnya Eh, di polis 2.4 ada tulisan pengecualian terkait dengan kekacauan mekanik atau elektrik. oke Bu, terima kasih Bu. Jadi di 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 sinilah Ibu-ibu jelaskan. Nanti kita akan bahas satu persatu masalah hal tersebut. Jadi intinya ini tadi nanti Bapak Ibu bisa membedakan antara PSAKI sama PAR PAR atau IAR mirip Bu ya. Hanya untuk PAR untuk komersial, kalau IAR untuk industrial Bu. Ya. Nah, di sini kan lonjakan atau short circuit tadi. Biasanya kalau untuk PSAKI itu nggak akan dijamin, Bu. Ya, itu Oh kecuali iya, ada perluasan. iya PSAKI betul. loh ya. Iya Pak. Tapi kalau untuk PAR atau industrial ores otomatis. Nah, ini Bapak Ibu saya sendiri kalau kita lihat ya tadi di PSAKI itu berlawanan. Di pasal di atas dia bilang combustion ya self combustion sama short circuit dijamin. Tapi di pengetahuan dia bilang dijamin kalau itu ada klausula tambahan di pengetahuan Bu. Nah ini jadi di atas dibilang dijamin, di bawah harus ada klausula tambahan itu Bu Saskia. Pak Sudarno, saya sedikit menambahkan Bu Saskia terkait dengan pengecualian di 2.4 ya mengenai joint the kids failure of wealth dan lain-lain ya. Ini mengapa dikecualikan dalam Police Property All Risk ya untuk mesin-mesin. Ya ini khususnya untuk mesin-mesin ya. Mengapa? Karena ada polis khusus yaitu apa? Machinery MB. breakdown yang memang masuk ke sana. Jadi ini kalau terjadi kebakaran ya akibat mesin tersebut korsleting kebakaran ya, kebakaran ya, maka Hmm, penyebabnya dijamin mesin tersebut dijamin dan akibat kebakaran bangunan dan lain-lain itu juga dijamin. Tapi kalau di sini kan bukan nggak ada terjadi kebakaran nih 2.4 nih ya, itu kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan retak, patah, runtuh, oke. panas berlebihan pada Oke. kettle dan lain-lain. Jadi itu kenapa? Karena ada polis khusus untuk menjamin machinery down maupun boiler, Bu. Begitu, Bu Saskia Eh, penjelasannya. oke, Ya, terima kasih. makasih, makasih. Makasih Pak Radi. Sorry saya tadi Ya, nggak baca di situ. nggak Jadi apa-apa, saya intinya bantu. begini. Istilahnya begini Bu. Nanti ada hal-hal yang berikutnya ini akan kita sampaikan juga. Apa saja sih yang dikecualikan dalam asuransi harta benda. Jadi kalau itu udah dijaminkan ke asuransi lain, itu di properti enggak. Jadi semua polis nanti ada aturan-aturannya Bu. Setelah ini ya Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Oke, kita lanjut aja. Nanti ada perbedaan antara itu dan pengecualiannya. Nanti pengecualian itu akan dibahas bab bab 2 kalau nggak salah Pak Freddy. Oke. Oke. Berarti Oke. tadi untuk yang 2.4 tuh mungkin lebih ke arah MB ya Pak ya? Iya, MB. Berarti Jadi kalau udah di cover di asuransi lain itu tidak akan dijamin, Bu. Ya, nanti ada baik, pamannya masih. pro bangunan bangunan dalam proses renovasi. Nah, itu juga nggak dijamin di properti, Bu. Ya, oke. Nah, ini risiko yang ketiga adalah ada risiko moral dan moral hazard. Moral hazard potensi ia tidak jujur tertanggung, misalnya menambah klaim secara tidak sah. Kedua, tidak melakukan pengamanan karena tahu dia diasuransikan. Yang ketiga ini moral hazard, kelalaian karena merasa aman diasuransikan. Jadi orang udah merasa diasuransikan, udahlah biar asuransi. Nah ini kadang-kadang nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Udah kadang-kadang sembrono, terlalu sembrono ya Pak Pedi ya. Morale ini ya.
Nah, Benar, Pak. Jadi kalau kata misalnya asuransi mobil, dia suka main handphone, ya selama nah, menyetir, itu pun juga lalai ya. Atau lalai. tadi misalnya merokok sembarang tempat, ya, itu Nah, lalai juga. istilahnya begini Bapak Ibu. Ini yang sering kali Bapak Ibu lihat ya. Rumah 2 tingkat, ya, pamannya kos-kosan. Di lantai 2 boleh boleh masak. Nah, sedangkan di lantai bawah merokok. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, ini agak-agak lari sedikit ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu nggak kalau LPG itu bocor? Atau apa Ibu bisa tahu LPG itu bocor? Bagaimana bisa mendeteksi bahwa suatu gas LPG itu bocor Jadi atau tidak? bocor. Nah, itu Bapak Ibu tahu nggak bahwa LPG itu bocor? Nah, Suara. orang-orang apa Bu? Ada yang bisa jawab? Bu Eka silakan. Biasanya ada suara berdengung dan bau gas kalau Oke. bocor. Nah, terima kasih Bu Eka. Soal ke LPG itu, saya dulu belajar bahwa gas itu tidak berwarna, tidak bau, dan BD-nya lebih berat daripada udara. LPG loh ya. Jadi LPG itu nggak bau, Bu. Butannya nggak bau. Supaya orang tahu bahwa itu gas bocor, dikasih parfum, ya, dikasih fosfor, supaya tahu bocor. Sedangkan BD-nya lebih berat daripada udara. Jadi Maka kalau itu LPG akan jatuh ke bawah, Bu. akan turun ke bawah Turun gasnya tuh. bawah. Nah, jadi kalau di atas masak, di bawah ngerokok, ya sudah. Semuanya Bapak Ibu sering lihat kan? Tahu-tahu kos-kosan 2 lantai terjadi ledakan, kebakaran. Nah ini karena moral, kebiasaan ngerokok nggak apa-apa. Kadang-kadang Bapak Ibu lihat orang tahu itu main solvent, Bapak Ibu kan tahu bengkel. Di bengkel itu banyak bensin, ya Pak ya, Pertamax dan sebagainya. Tapi dia merokok. Wah, ini sini. Inilah morale, morale Bu. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Saya sering Bapak Ibu saya berkunjung ke pabrik percetakan. Di percetakan tadi, percetakan solvent. Nah, mereka ngerokok di situ. Ya tinggal nunggu waktu aja. Ini kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi risiko harta benda itu yang utama ada kebakaran, banjir, angin topan, kerusuhan, gempa bumi, kemudian risiko sekunder pencurian, perampokan, kerusakan akibat air, lonjakan petir, kebakaran, korsleting, dan risiko moral dan morale ini, Bu. Kira-kira. Kita kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut pengecualian. Jadi Bapak Ibu, pengecualian umum ini hampir semua polis asuransi. Jadi Bapak Ibu nggak usah apa, pasti semua asuransi pengecualian umum ini ada. War risk, exclusion risk, radioaktif, sonic bomb, other airline breathing exclusion. Ini di semua polis. Bapak Ibu mau marine, mau aviation, pasti di situ ada. Ini secara umum udah ada, ya. Saya rasa Bapak Ibu udah paham lah hal ini ya Bapak Edi ya. Ya, jadi Ya, dimaksudkan mengapa disebutkan general exclusion? Kenapa? Karena umumnya resiko-resiko ini itu juga dikecualikan pada polis-polis lain, ya. Kecuali memang ada war risk dalam marine insurance yang bisa diperluas. Tapi dalam property all risk tidak bisa diperluas war risk ya. Jadi ini dikecualikan dalam semua polis, tapi kadang-kadang bisa diperluas untuk marine nah, dalam war risk-nya. Makasih. nah, karena Boris masih bisa di Marine, Pak, ya. Karena dia sering kapal melewatin seperti kemarin kasus perang kemarin ya. Itu bisa. Kemudian tapi secara umum nggak bisa. Oke. Nah, ini penyebab dan properti ya, penyebab kerugian di bawah ini tidak dapat diasuransikan. Jadi Bapak Ibu, hal ini tidak akan bisa diasuransikan.
properti dari orang-orang yang melakukan profesi ilegal. Jadi kalau properti dipakai ilegal, dia nggak akan bisa. Jadi umpamanya mobil dipakai untuk apalah, ini juga nggak bisa. Nah ini Bapak Ibu, properti dari orang yang melakukan profesi ilegal nggak akan bisa. Kemudian properti yang digunakan untuk tujuan ilegal dan kerugian yang disebabkan oleh penundaan, penyitaan, atau penahanan oleh custom atau badan otoritas resmi lainnya. Ini juga nggak akan bisa. Jadi misalnya kalau ilegal nggak akan bisa. Kemudian keausan, pemakaian dan depresiasi juga nggak bisa. Jadi kalau barang-barang itu yang sering dipakai, kemudian rusak, ya ini juga nggak bisa. Kemudian proses membersihkan, memperbaiki, dan restoring, ini juga nggak akan bisa diasuransikan. Kerusakan oleh ngengat dan hama. Jadi Bapak Ibu, ini seringkali teman-teman di broker ya apa pengurangan dan ini kadang-kadang Pak bisa nggak jagung menjamin jagung berkurang, berkurang volumenya, berkurang ini. Nah ini sering terjadi. Ya begitu juga kertas Pak dikirim dari sana ke sini, volumenya berkurang. Nah ini nggak sebetulnya nggak akan bisa, ya. Nah ini seringkali beberapa klien itu memaksakan. Nah karena terus terang Bapak Ibu ini banyak hal-hal tersebut ya. Kemudian aksi cahaya dan atmosfer. Nah, ini juga volumenya akan mengurangi. Bapak Ibu kacang, kedelai, dan sebagainya akan berkurang. Ini kalau kargo. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga lukisan dan sebagainya. Kalau itu kena cahaya dan sebagainya, rumah segala macam. Ini kadang-kadang catnya dan sebagainya busam. Ya, temboknya dan sebagainya, gentengnya dan sebagainya akan busam. Nah, ini nggak akan bisa diasuransikan. Yang G, penyebab operasi bertahap lainnya item C sampai G biasanya menjadi pengecualian khusus. Ini kira-kira. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini penyebab atau kerugian yang tidak dapat diasuransikan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Bentuk polis. Jadi Bapak Ibu, bentuk polis ada standar internasional, Munich Re, Swiss Re, Lloyd, dan sebagainya. Kemudian ada non-standar, polis maskapai, bisa juga tailor-made, kemudian bisa dimodifikasi dan Bapak Ibu bikin polis sendiri. Ya, new polis. Kemudian ada standar nasional yang semuanya depannya pakai PSAK, PSA, 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 polis standar asuransi nasional. Nih, jadi ada beberapa standar, standar internasional, ada non standar, ada standar nasional bentuknya. Nah, jenis polis ada ores, ada nemperil. Jadi kalau jenisnya itu bisa ores sama nemperil. Kalau nemperil berarti apa yang dijamin akan dilekatkan. Jadi PSAKI itu biasanya lebih terkenal orang Plexas, biar keren, biar keren, intinya Plexas, gitu kan? Kemudian ada Ores. Jadi kalau Ores semua risiko tidak dirinci, yang dirinci adalah pengecualiannya. Sekarang Bapak Ibu antara Nemperil dan Ores, polisnya tebal mana? Polisnya, polisnya tebal mana? Lembarannya. Nempel, Pak. Kan disebutin satu Nemperil persatu. ya. Tapi jaminannya lebih luas Sempit. Ores. Iya. Nah, ini. Kemudian
periodenya bisa setahun dan bisa renewable. Jadi bisa diperpanjang ini periodenya. Ini kira-kira bentuk dari polis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita Pak, lanjut. sebentar Pak. Sebentar ya, teman-teman, ibu bapak sekalian, saya ingin coba membantu untuk menegaskan yang perbedaan all risk maupun name perils ya. Jadi untuk dapat memahami polis all risk maupun name perils, pertama kali adalah dengan melihat dia punya nama. Ya, kita mengindikasi, wah ini all risk apa name perils, berarti pertama kali Pak dari namanya. Ya, namanya Pak, property all risk, movable all risk, industrial all risk ya, dan lain-lain ya. Kemudian untuk melihat apa untuk kalau misal ternyata ada nggak polis yang all risk tapi namanya bukan all risk, ada ya. Kayak Institut Cargo Clauses A ya. Disebut A kan? Nah, untuk ketahuan oleh siapa tidak? Ya kita baca ke dalam risk coverage. Ya, risk coverage-nya. Kita baca secara detail bahwa polisi ini menjamin segala risiko kecuali risiko-risiko yang disebutkan dalam pengecualian 4, 5, 6, 7. Itu kan kargo, ya. Oke. Tapi kemudian ada nggak polis all risk lainnya yang kita nggak tahu? Namanya itu bukan all risk. Coba. Kita coba pakai logika, common sense ya. Polis asuransi kecelakaan diri, ya, personal accident. Kan kita nggak tahu itu namanya personal accident kan? Apakah dia all risk atau name perils? Menurut ibu bapak sekalian. Jadi personal accident, apakah itu all risk atau name perils? Mungkin kita sering membaca tapi kurang dapat membedakan. Coba bayangkan, bayangkan kalau polis asuransi kecelakaan diri itu bersifat name perils. Eril. Ya, misalnya bersifat nempel, maka seluruh kecelakaan itu mesti disebutkan satu persatu. Kecelakaan macam apa kan? Jadi, secara common sense, logik ya, polis asuransi kecelakaan diri sifatnya apa? All risk, ya, all risk. Ya, kenapa? Karena yang disebutkan dalam pengecualian misalnya meninggal akibat melahirkan, meninggal akibat apa melakukan tindakan kejahatan, melakukan apa perannya sebagai tentara dan segala macam, kemudian melakukan apa olahraga berbahaya, itu kan disebutkan tuh, tidak dijamin. Jadi kita tidak perlu ambigu ya. Jadi sangat mudah untuk menentukan polis order seperti tidak. Pertama dari namanya, kedua kita baca coveragenya ya. Kemudian ketiga kita coba lihat secara logik apakah itu mungkin nggak disebutkan nempel semua risikonya. Kalau tidak mungkin berarti apa? Nah kemudian tadi kembali lagi tiga kata kunci untuk all risk ya sekali lagi tiga kata kunci untuk all risk ya unforeseen, accidental sama physical damage. Itu tiga kata kunci yang perlu Anda pahami. Silakan Bu Saskia. Yang slide sebelum ini, sebelum move ke slide selanjutnya. Oke, slide yang tadi jenis-jenis ya silakan. Yang ini polis maskapai sama tailor made itu bedanya apa ya Pak? Maaf. Jadi begini Bu, tailor made itu bisa kita bikin sendiri. Nah, kalau maskapai itu kan kadang-kadang di perusahaan reas itu bikin juga. Sebetulnya yang satu bikinan perusahaan reasuransi, ya di Indonesia kan ada perusahaan. Kemudian juga kita bisa bikin produk-produk sendiri, Bu. Jadi kadang-kadang tadi Bu banyak kita bikin itu yang apa ya produk pamannya lah gagal panen itu kan kok tailor made. Nah juga sekarang pamannya Bapak Ibu sekarang pamannya polis maskapai pamannya yang biasanya kan yang menangani hanya beberapa asuransi ya umpamanya untuk jaminan asuransi paramedik itu kan berbeda ya khusus karena kadang-kadang tadi Bapak Ibu itu hampir sama tadi non standar. Tadi istilahnya ini biasanya dipakai untuk line business tertentu gitu.
Jadi kan umpamanya tadi Pak, parametrik atau gagal panen. Tidak semua hal itu dibikin oleh apa namanya gini ya Bu ya. Umpamanya Bapak Ibu untuk polis oil and gas itu kan konsorsium, pasar konsorsium, tidak sembarang sembarang bisa membuat hal tersebut, ya, karena nggak sembarang bisa jualan. Tapi kalau tailor made ini kadang-kadang polis yang sudah ada dimodifikasi supaya kita bisa, ya, pamannya ada asuransi dibikin tailor made itu asuransi pembantu, terus PA tapi PA sebetulnya isinya uh, pers- personal resident tapi khusus untuk pembantu gitu Bu. Mungkin Pak Freddy bisa nambahkan Pak. Jadi kalau untuk polis maskapai adalah polis yang memang sudah kita pakai sering ya, sering kita jual ya sebagai standar maskapai ya. Ya beda dengan PS Aki ya ataupun standarnya AUI. Tapi kalau telemet tersebut seringkali kita buat dari polisi maskapai kita modifikasi ya kita tambahkan ya ataupun permintaan daripada broker ataupun dari customer itu sendiri yang berbeda dari polisi maskapai. Nah, tapi tentunya kembali lagi ini polisi ini tidak boleh menyimpang jauh dari apa yang telah didaftarkan ke OJK. Ya, jangan sampai nanti OJK menemukan bahwasannya kok kita bikin polis baru tapi nggak dilaporkan ke OJK. Ya, Nah, jadi pada waktu Anda mengajukan izin untuk produk tertentu, kalian harus menyampaikan apa saja mungkin modifikasi-modifikasi yang bisa terjadi di dalam praktek-praktek pemasaran selama berjalannya setahun itu kan gitu loh. Jadi kembali lagi ini hanya penjelasan bahwasannya polisi maskapai adalah polisi yang memang baku beda dengan PS Aki ya yang kita pasarkan tapi itu adalah daftar. Tapi kemudian yang telemed polisi adalah perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan tadi perluasan-perluasan ya perluasan-perluasan yang berbeda ataupun sedikit berbeda dengan daripada polisi maskapai ya. Itu jadi modifikasi standar ataupun mau bikin polis baru. Ya kalau new police berarti apa? Mesti lapor lagi ke OJK. Tidak boleh kita memasarkan produk-produk baru tanpa izin OJK. Ini memang agak sedikit ribet sih. Demikian oke, Bu Saskia. Makasih. jadi Baik. begitu Bu Saki ya. Jadi kita itu tidak segampang itu, ya, modifikasi standar atau new polish Bu. Bikin polis baru dengan ini nggak segampang itu. Karena terus terang itu harus izin OJK. Eh, Dalam izin OJK itu disyaratkan minimum dua, harus ada backupnya dua area asuransi. Jadi nggak bisa kita sembarangan merubah isi daripada polis tersebut. Kadang-kadang kita menyesuaikan dengan kemauan ini Pak, kemauan daripada Broker ataupun tertanggung. broker atau tertanggung. Tapi Nah, begini, Pak Dano, saya pikir begini, supaya katakanlah kita tidak ribet dengan OJK, mohon maaf dengan segala hormat ya. Bukannya kita tidak mau patuh ataupun tidak mau hormat ya, tapi kemudian karena kalau setiap kali ada permintaan dari broker ataupun nasabah yang sedikit berbeda, maka mesti lapor-lapor lagi. Kan capek kan kita mau jualan kapan jualannya kan gitu ya. ya, Jadi sebaiknya tanda petik ya diakali tuh dimodifikasi pakai klausula saja, pakai klausula sehingga tidak merubah eh, polis apa dia punya wording asal tapi kan kita pakai klausula saja klausulanya macam-macam malah ya extension clauses lah nah, apa mengenai mesin yang breakdown hmm, coveragenya sekian dengan sublimit sekian ya tadi personal accident pembantu dengan sublimit sekian kan gitu loh itu dimodifikasi pakai klausus saja begitu sementara iya, jalan iya keluarnya betul terima Pak. kasih. Sebetulnya tadi Pak, lebih bagus memang kita menambah klausula-klausula tertentu. Tapi jangan sampai tadi Pak, dengan ini, wah, karena terus terang sampai saya waktu dulu sebagai tenaga ahli ya di asuransi, itu sampai saya nyandain. Ya, karena tanda tangan harus begini begini lebih bagus ini Lebaran kita bikin produk ini aja lah, eh, kue nastar aja lebih laku daripada ya karena terus terang marketing bilang begini 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 Pak,
terus terang Pak, Bapak, saya program PE, Pak. Udah PE pembantu, minta lagi. Nah kita kan harus minta ke Reas dan sebagainya. Apa minta surat dari Reas bahwa dia akan membackup kita karena ada di situ. Kemudian menghitung rate premi dan sebagainya, harus ke aktuaris dan sebagainya. Jadi lebih bagus yang seperti Pak Predi aja sampaikan tadi. Kita lebih bagus jangan tailor made kalau hal tertentu. Lebih bagus yang ada dirubah, tapi ya ganti nama, dirubah pun kalau ganti nama Pak, ya lebih paling simpel hanya menambah klausula aja. Itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sakia. Oke, kalau nggak ada kita lanjut Pak. Nah, ini Bapak Ibu jenis polis. Tadi ada PSAKI, saya rasa jenis polis Bapak Ibu tahu. Polis standar kebakaran, proteksi dasar berbasis NIM-Beril. Kemudian IAR, komprehensif untuk risiko industri besar. PAR untuk properti komersial, mall, dan sebagainya. Kemudian MAR, khusus alat produksi mesin biasanya tambahan dari PAR atau IAR. Tadi MB biasanya MAR ini lebih terkenal machinery breakdown. Ya, jadi fokus utama memahami cakupan eksklusi dan struktur setiap program. Ini kira-kira Bapak Ibu udah katam ya, PSAKI dan sebagainya. Belum Oke, belum tentu Pak, belum tentu katam Pak. Karena banyak sekali saat ini underwriter kita yang sudah belasan tahun tapi tidak membaca polis dari halaman depan sampai halaman belakang. Ya, jarang sekali nah kita punya underwriter yang membaca dan memahami secara detail dari halaman depan sampai halaman belakang. Sedikit ya sekali. itu Pak. Begitu juga Pak kalau kita lihat ya kadang-kadang underwriter itu nggak tahu juga apa sih barang yang ditawarkan Pak. Ah, Khususnya risikonya kadang-kadang suka apa? Kurang memahami. Ya, iya kebanyakan betul. kita punya underwriter adalah underwriter di belakang meja. Mohon maaf ya. Betul, betul Pak. Tapi memang di situ tuh kadang-kadang di sini terus terang Pak. Makanya kalau kita nganukan oil and gas itu saya berani bertaruh Pak. Underwriting itu nggak akan ada yang pernah ke oil and gas Pak. Karena persyaratnya Nggak pernah di ke rig Pak ya, nggak pernah ke nggak ke offshore Pak ya. bukan ke onshore atau offshore. Onshore aja lah. Itu mah karena izinnya kan harus ada satu dia harus lulus daripada K3, harus ada tes MCU, nggak mungkin. Jadi sebelum ke sana kan harus ngasih dulu MCU-nya, Pak. Nah ini makanya kalau ke dan orang yang ke RIK dan sebagainya kan terbatas. Nah ini makanya hanya di ya nggak apa-apa Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita membahas perbedaan antara part dan sebagainya. Jadi, kalau PSAKI, kata-kata dan polis tidak boleh dirubah. Itu udah baku. Tertera pada pasal 256 KUHP, kemudian listed risiko yang dijamin maupun yang dikocekkan dinyatakan tegas dalam polis. Ya, titik fokus pada jaminan yang ditulis. Jadi Bapak Ibu, seperti apa yang dikatakan Pak Predi, biasanya yang tidak ada AR semua, ya, itu adalah nemperil. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mau itu uh, asuransi aneka, liability dan sebagainya, nggak ada yang namanya AR, ya Pak ya. Jadi di situ pasti disebutkan, ya, disebutkan apa-apa yang dijamin dan apa yang tidak dijamin. Nah, di sini. Kemudian par IAR di sini. Kata-kata dalam polis dapat dirubah sesuai dengan keinginan tertanggung dan penanggung. Boleh. Tapi biasanya Bapak Ibu, polis tersebut biasanya mengacu pada polis reas. Reasnya mana?
Kalau di Indonesia kebanyakan dari Munich Re, Swiss Lloyd, dan risiko yang akan dijamin tidak tertera pada syarat-syarat ya pengecualian. Jadi yang tertulis itu hanya pengecualian. Pengecualian yang satu nemperin, yang satu pengecualian. Ini perbedaannya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nggak ada pertanyaan. Sebentar Pak Darno Oke, ya. Jadi buat ibu bapak sekalian untuk dapat memahami polis tadi, Olis tadi ya tadi tidak menyebutkan apa yang dijamin ya, tetapi hanya menyebutkan pengecualian baik dalam general exclusion maupun dalam special exclusion. Tetapi harus ada tiga tadi syarat ya, unforeseen, accidental sama physical damage. Sehingga bila mana terjadi sebuah klaim, sebuah kerugian, maka kita hanya melihat apa penyebabnya. Apakah penyebab tersebut disebutkan nggak dalam pengecualian, baik dalam general maupun spesial. Kalau tidak disebutkan, ya, dan kemudian memenuhi tiga unsur tadi, unforeseen, accidental, dan physical limits, maka klaimnya wajib diproses. Demikian, makasih. ya terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Pradi itu, Bapak Ibu, itu pasti kalau di asuransi yang ORIS itu di preambel udah ada. Kejadian itu seperti tadi, tiba-tiba tidak disengaja dan me- mengakibatkan kerugian properti. Ya, istilahnya itu. Oke, kita lanjut. Nah, PSAKI tadi. Yang satu nemperil, nilai pertanggungan dan klaim berdasarkan indemnity all and for all. Definisi lebih terbatas. Dan Munekre, ini contoh, untuk par, ORIS. Jadi tadi, yang ditertulis adalah ORIS yang dikecualikan. Nilai pergantiannya berbeda. New for old. Jadi Bapak Ibu nanti berbeda. Yang satu reinstatement, yang satu indemnity. Indemnity itu bisa dikurang adalah tadi nanti ada depresiasi. Di dalam penggantian nanti diklaim berbeda. Ya. Makanya eh, bayar premi dan sebagainya akan berbeda. Karena nanti gantinya klaim ya jangan dibilang oh ini sama, nanti akan diganti enggak. Yang satu berbasis reinstatement, yang satu berbasis indemnity. Ya, indemnity adalah mengganti kerugian seperti sesaat sebelum terjadi kerugian minus depresiasi. Ini berbeda. Jelas nggak Bapak Ibu? Jadi par IAR itu atau MAR bergantiannya nanti waktu klaim akan beda sekali. Yang Pak, diterima dari antara tertanggung dengan eh, waktu klaim akan terjadi perhitungan nilai klaim akan berbeda, Pak. oke, Pak Tuh. Dano, saya sedikit tambahkan ya, teman-teman sekalian. Ya, tadi Pak Dano sampaikan bahwa saya penggantiannya bagaimana. Ya, tadi untuk Pesaki adalah indemnity basis ya. Kemudian sedangkan property all risk adalah new for all ataupun reinstatement basis ya. Tapi kemudian eh, ada syaratnya juga, harus ada syarat bahwasannya kalau katakanlah tadi kita ada reinstatement basis ya, ada reinstatement value clause segala macam ya. Tapi apa? Kita mesti lihat apakah sum insured-nya pada saat terjadi kerugian itu mencerminkan nggak nilai reinstatement value ya, apakah dia mencerminkan dia punya itu sound value atau ternyata ada under insurance. Jadi kalau ada under insurance, part pun juga kenapa? Kena apa? Pro rata juga, ya. Dan kemudian pada waktu terjadi penggantian, biasa adjuster kasih dua figure, ya. Loss adjuster kasih dua figure. Ini adalah reinstatement basis, reinstatement adalah di sini adalah indemnity, ya figure. Jadi tertanggung disuruh memilih mau pakai reinstatement atau pakai indemnity. Ya kalau reinstatement ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya dia harus membangun kembali seperti semula, ya.
Tapi kalau ada nasabah yang katakanlah saya tidak membangun lagi, saya mau pindah relokasi atau saya mau gunakan untuk okupasi lain, berarti apa? Dia tidak bisa reinstatement, dia harus indemnity. Ya, jadi itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi pada waktu pelaksanaan klaimnya. Tambahan begitu Pak Darno, makasih. Ya, oke, terima kasih. Makanya tadi ini hanya tadi Bapak Ibu. Dari depan aja udah berbeda ya Bapak Ibu ya. Nanti antara polis PS AKI nanti begitu di belakangnya pun akan berbeda ya. Oke. Kemudian bentuk polisnya cakupannya yang pertama tadi material damage, polis tersendiri, gangguan usaha tersendiri. Jadi polis EAR PAR itu ada section 1, section 2. Section 1 material damage, section 2 business interruption. Jadi Bapak Ibu kalau PSAKI Bapak Ibu harus beli dua. Dua polis. Yang pertama adalah material damage, kemudian beli lagi gangguan usaha. Nah, kemudian yang satu lagi, kalau par IAR itu hanya satu polis. Hanya section 1 dan section 2. Nah, kemudian juga kalau itu namanya par, ya, pada prinsipnya risiko bisa dijamin lebih dari materi dimit dan BI. Nanti bisa juga diperluas dengan fidelity garanti, TAP, dan perampokan. Dari ketidakjujuran bisa ditambahkan klausula, kemudian tab juga. Begitu brokere. Nah, ini Bapak Ibu berbeda. Jadi cakupannya yang satu PSAKI itu polisnya polis tersendiri untuk material damage, gangguan usaha tersendiri. Jadi Bapak Ibu beli dua polis. Tapi kalau untuk EAR dan PAR, polisnya cukup satu. Ya. Nah, material damage mencakup kerugian khusus untuk stok bersifat variable cost. Business interruption mencakup kerugian fixed cost dan stok. Ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Pak, izin bertanya, Pak, Silakan. terkait apa di di par ya, kan ada jaminan untuk theft-nya ya, Pak ya, Apa? burglary ya di par, Iya. polis par. Eh, saya mau izin bertanya, jika kita ada case okupasinya itu eh, marketing menyatakan dia adalah kantor, tapi ketika kita cek dari surveinya, terus barang-barang yang diasuransikan perlengkapannya lebih condong ke lab, Pak. Cuma si Nah, marketingnya itu em, tetap meyakinkan kalau itu kantor gitu kan. Kalau menurut Bapak sebaiknya sebagai underwriter seperti apa ya? Karena harusnya kan sesuai dengan pengguna okupasi ya Pak. Kalau kalau untuk iya. pengenaan rate ya. Karena kalau memang untuk bangunan sih memang bentuknya kayak ruko ya, ruko-ruko kayak kantor gitu Pak. Tapi ketika kita cek hasil surveinya, foto-fotonya banyak sekali peralatan-peralatan lab. Akhirnya kan agak dispute di situ. Kalau saran Bapak seperti apa baiknya, terus kemudian nilai bangunan itu lebih kecil dibandingkan nilai perlengkapannya. Jadi banyak sekali perabotan apa perlengkapan untuk labnya yang diasuransikan. Nah, di sini Nah, risiko burglary-nya itu di dalam par bagaimana Pak? Apakah tidak ada masalah gitu? Terima kasih. ya, jadi begini Bu. Yang pertama tadi, kita sebagai underwriter, kalau itu ada tadi informasi dari resurvey, ya kita harus mengambilkan kesimpulan ke resurvey tersebut. Jadi istilahnya begini Bu. Bapak Ibu, gampangannya Ibu, ini Bu Ika ya. Begini Bu, ini ada ruko. Begitu ruko, di sebelahnya ada restoran. Contoh gampang aja, ruko dipakai kantor. Sebelahnya ada restoran. Jaminannya apa Ibu? Iya, yang risiko tertinggi ya. Nah, Restoran. sama. Ini seperti tadi, left. Nah, resiko tertinggi adalah
lab, Iya. ya Ya, kan? ya. Karena terus terang kalau marketing dan sebagainya, tertanggul pengennya premier murah kan. Tapi hati-hati, kalau itu nanti, ya, nanti terjadi covernya itu dibilang eh, Kantor. kantor, ternyata itu laboratorium. Kalau klaim gimana? Ya itu yang saya Nah, bisa-bisa tekankan. Reas nggak mau bayar loh, Bu. Hati-hati, Reas bisa nggak bayar. Lo udah bohong lo. Itu udah fraud loh, Bu. Oh, Fraud. itu. Jadi di sisi kita Eh, juga jadi lemah ya Pak ya. Walaupun kita eh, bilang intinya okupasinya berdasarkan info dari si Nah, tertanggung gitu, kantor gitu. Kita yang nggak bisa. posisi lemah ya. Apalagi ada laporan survei. Ah, menekankan loh. Ini laporan survei. Waktu survei bilang ini. Foto sih Pak, hanya Eh, foto-foto gitu iya cuma dari foto, kelihatannya kayak walaupun foto, nah ini foto kan nggak bisa dirubah-rubah, Bu. dibohongin, iya. Nah, apalagi ada foto, ya sudah, Ibu harus bilang live, live, ya Baik. kantor sama dengan begini, Bu. Ada gudang, ya kan? Dia gudang nyimpan sesuatu, tapi di dalamnya ada mesin-mesin, ya. Ada mesin, namanya laminating, ada mesin gede yang untuk packaging dan sebagainya. Udah berbeda. Di dalam gudang lagi ada ngelas lagi akan berbeda, Bu. Adalah yang diambil adalah kita kita jujur aja, jangan sampai nanti waktu klaim, nah ini sampai ke pengadilan dan sebagainya. Ini ini tadi. Nah kalau itu ada balgere, masalah itu perampokan dan sebagainya, atau perampokan dan sebagainya, Bapak Ibu harus tahu kira-kira barang itu gampang dicuri nggak? Alat lab itu. Yang dicuri apanya? Barang-barang lab bisa dirampok. Ibu harus Ad- ada ah? ada kayak komputernya juga sih macam-macam sih Nah, Pak. Hmm, bisa dicuri kan? Tapi bisa. orang ngerampok ngerampok komputer untung nggak ngambil ya kalau laptop cuma satu dua Iya. nggak sesuai kalau ngerampok itu kan duit berlian ya Pak Freddy ya. Jadi yang harganya mahal sekali. Kalau mahal ngerampok ngerampok makanya kan ada first loss ya. Dalam klaim itu ada first loss basis. Jadi kita mengira oh kira-kira kerugiannya hanya sekian. Nggak mungkin orang mencuri atau merampok bawa truk dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Oke, saya tambahkan sedikit Bapak-bapak Pak itu Dano, aja. Bu Makasih. Eka. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi dalam hal untuk menetapkan okupasi, ya, itu hak sepenuhnya, absolutnya ada di underwriter, ya, bukan di marketing. Itu paham ya, Bu Eka ya? Ya Itu Pak. ya. Jadi jangan sampai karena marketing bilang begini, nggak bisa. Kamu sebagai underwriter kan kamu yang menetapkan. Itu dulu. Ya. Makanya pihak marketing pun juga mesti diikut sertakan dalam pendidikan ini supaya bukan apa? Jangan sampai dia cuman tahu jualan tapi nggak tahu bagaimana berjualan dengan baik gitu ya. Itu poinnya ya. Iya. Makanya saya sebagai marketing lebih lama ya, saya penguasaan rating mengenai klaim dan reasuransi mesti tahu juga ya supaya apa? Bisa jualan dengan baik. Dan yang kedua, tadi eh, Anda sudah dapatkan tadi foto-foto dan segala macam ya. Kalau misalnya Anda masih ragu, ya Anda bisa utus ya, Anda punya surveyor untuk datang ke sana untuk memastikan kalau itu worth it ya, kalau itu preminya cukup baik ya, ataupun dia punya nasabahnya prospektif ya. Tapi kalau ternyata preminya cuma katakan 500.000, kemudian Anda suruh satu harian untuk survei ke sana, berarti Anda punya cost lebih besar dibandingkan apa yang Anda dapatkan ya. Jadi Anda mesti timbang-timbang. Nah, kemudian kalau masih ragu juga nih, masih dispute terus. Mendingan apa? Tadi tunjuk survei ataupun suruh nasabahnya atau suruh marketing datang sana untuk bikin foto, bikin video. Ya, kan saat ini udah bisa bikin video kan? Ya, Iya. bikin video kanan kiri dan segala macam itu sangat sangat mudah. Ya, dan dia punya aktivitasnya oke, ada kantor, tapi aktivitasnya lebih banyak lakukan lab itu. Tapi kalau dia cuma toko, dia jualan alat lab, berarti apa toko? Ya, itu. Jadi Anda sebagai underwriter lah yang menentukan. Ya. Kemudian tadi burglary, ya. Kalau saya dalam menganalisa burglary bukan gampang dicuri, tapi gampang dijual. Apakah Hmm. alat tersebut
mudah dijual apa enggak. Jadi makanya kargo itu ya kebanyakan maling-maling ataupun bajing loncat mencari kargo yang mudah dijual, sembako, ya sembilan bahan pokok ataupun yang mudah dijual, susu dan segala macam. Tapi kalau dia mau ngambil apa besi, ngambil semen, ya bisa saja, tapi kan tidak mudah dijual dan berat ya. Jadi fokusnya begitu, bukan mudah dicuri tapi mudah dijual. Ya, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Baik, Ada terima lagi Bu kasih Eka? Pak. Nggak itu aja. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih sama-sama Ibu Eka. Oke, kita lanjut. Risiko yang dijamin. Tadi PSAKI kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap. Kemudian PAR IAR kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan, asap. Sama ya? Sama nggak? Yang dijamin sama, tapi berbeda makna. Berbeda makna ya. Hati-hati. Asap. Iya, sama-sama asap. Betul. Tapi yang satu PSAKI, asap itu datangnya kebakaran dari kebakaran yang mereka asuransikan sendiri. Ya, di lokasi yang sama. Jadi Ya, asap eh. akibat kebakaran yang terjadi di lokasi yang sama. Begitu. Bukan Jadi, asap dari tetangga. nah, kalau dari tetangga nggak diganti. Nah, kalau par diganti. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Berbeda. Ini contoh tadi asap. Ini berbeda. Nah, kemudian di AR ada kerusuhan, pemokokan, niat jahat, ya, orang lain, non politik, tertabrak kendaraan, impact diganti, banjir, topan, angin ribut, kerusakan akibat air, tanah longsor, dan pergeseran diganti. Jadi kalau Bapak Ibu ada apa namanya apartemen lantai 21 banjir diganti. Bingung kan? Lantai 21 banjir. Bisa nggak? Bisa, Ah, Pak. bisa. Apartemen bisa. Ya. Lantai 21 banjir. Satu lantai. Lantai lainnya enggak. Ya. Itu bisa terjadi. Kemudian pencurikan dan perampokan yang tadi Ibu Ika tanyakan dengan unsur kekerasan dan pengerusakan. Yang terakhir lain-lain yang tidak termasuk dalam pengecualian. Ini perbedaannya. Jadi PSAKI dan PAR atau EAR, PAR akan lebih luas jaminannya dibanding dengan PSAKI. Oke. Kemudian MAR, Machinery All Risk, perbedaan coverage dan batasan. Fungsi menjamin kerusakan fisik mendadak pada mesin. Penyebabnya overspeed, implosion, short circuit, human error. Jadi hal-hal ini sering terjadi Bapak Ibu. Ledakan karena kecepatannya lebih, konslet, kelalaian orang. Nah, ini yang menjadi masalah adalah kelalaian orang. Kelalaian orang ini paling banyak mengakibatkan daripada kerugian. Makanya machinery itu dipisahkan. Coba Bapak Ibu yang kita pelajarin nanti pamannya. Bapak Ibu pelajarin, lihat. Mungkin kalau Marine Hell, kapal. Kapal itu yang banyak klaim adalah kerusakan daripada mesin. Ini kalau kapal ya Pak ya. Begitu juga pabrik. Pabrik yang banyak kalau dijadiin satu, ya covernya antara properti dengan mesin, kebanyakan yang sering terjadi klaim adalah mesinnya. Ya. Nah, jadi sama tadi Bapak Ibu, yang tidak dijamin, wear tear, cacat desain, kelalaian perawatan. Nah ini kebanyakan adalah karena apa? Kelalaian perawatan. Begitu juga kebakaran dan sebagainya itu ada
sering masalah kelalaian perawatan terjadi kebakaran. Mar biasanya tidak bisa berdiri sendiri, ya. Biasanya tidak berdiri sendiri, tapi sebagai pe, ya, extension daripada IAR dan PAR. Penilaian risiko teknik tinggi diperlukan engineering risk survey. Nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu banyak nanti pabrik-pabrik yang seperti tadi Ibu Eka bilang, bangunannya dengan mesinnya apa? Mahal mesinnya, ya. Begitu gudang, Pak, gudangnya, pabriknya, bangunannya gudang dengan isi gudang, mahal isinya. Ini banyak terjadi hal tersebut. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati di sini, ya. Ini. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu lihat perbedaan, ya. Ini sudah kita bikin perbedaan dari aspek, ya. Yang pertama PSAKI, kemudian ada APAR, EAR dan MAR. Nih, Bapak Ibu, ya. Di sini pemanya jenis pertanggungan. Nih, Bapak Ibu. Nemperil. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasannya. Bentar, Pak Dano, ya. Ibu Ya, mohon maaf, Ibu Saskia mau bertanya. Silakan Bu Saskia. silakan. Ya, tadi mengenai slide sebelumnya Pak terkait dengan coverage yang per versus PSAKI. Kalau untuk IPAR itu kan dijamin terkait dengan kejahatan, tindakan jahat. Nah, itu mungkin dari pengalaman Ini, kita cara Ya, ini. ya yang ini, Pak. Iya, ya. gimana cara kita tahu bahwa itu bukan fabricated atau dibuat-buat gitu. Tuh, aku kok putus-putus, Bu. Jadi begini Bu Saskia tanya, ini tindakan kejahatan Nah, dijamin dalam polis PAR ya. Nah, bagaimana bisa membuktikan bahwa itu tindak kejahatan, niat jahat tersebut orang lain, bukan orang dalam ataupun pegawai sendiri. Bagaimana bisa membedakannya? Silakan Pak Dano. Begitu Bu Saskia Jadi, ya. iya, jadi Oke. betul Pak. ini tindakan kejahatan untuk membedakan antara yang dilakukan oleh orang dalam atau orang luar gitu, Pak. Iya, Maksudnya iya begitu. betul. Orang lain atau orang yang kita sendiri itu loh. Silakan. Nah, Bapak Bapak Ibu bisa dilihat daripada tadi, Bu. Semua itu kan kalau dilihat daripada tindakan itu kan orang luar atau orang dalam, kita lihat dulu adalah tindakan itu orangnya yang melakukan itu profesional atau enggak, ya. Kita yang pertama tadi melihat proteksi yang ada dulu supaya orang itu tidak terjadi gimana, ya. Dari situ bisa kita lihat, ya. Dari sini pamannya tadi risiko itu kita kan ini ada risiko tindakan kejahatan. Nah, tadi yang kedua kan ada kesempatan kesempatan melakukan hal tersebut, ya. Sekarang contohnya apa yang mau dilihat kejahatan tadi. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Dano ya, Ah, izin. Begini Bu Saskia, untuk dapat menentukan apakah itu yang melakukan adalah orang dalam atau orang luar ya. Pertama tentu kita mesti kalau kerusakannya besar biasanya tiap pihak kepolisian yang akan ah, melakukan investigasi ya. Dan kemudian ah, tentu kronologisnya mesti dilihat lagi siapa yang pertama kali menemukannya ya, kemudian hmm, masuknya bagaimana ya, siapa yang ada nggak CCTV dan segala macam. Itu investigasinya perlu dilakukan. Nah, kemudian kalau katakanlah misalnya ini saya punya pengalaman sendiri, biasanya kalau kerugian besar pasti diminta loss adjuster untuk dapat melihat lebih jauh ya. Tapi kemudian kalau misalnya ternyata ada indikasi arson ya atau tindakan dibakar sendiri ataupun niat jahat oleh orang dalam sendiri ya,
biasanya Pak, pihak Lost Juster akan diminta ya untuk dapat meminta Hmm. bantuan forensik ya, bantuan forensik ya. Hmm. Nah, bantuan forensik ini yang akan menentukan ya bahwasannya api ini memang dari mana asalnya, apakah itu titik Hmm. bakarnya bagaimana, apakah ada korek api dan segala macam. Dan itu dia yang punya teknik investigasi sendiri lah, bagian forensik ya. Dan kemudian apa? Dia menentukan apakah ini betul dilakukan oleh orang dalam atau orang luar atau memang kebakaran sendiri ya dari situasi cuaca segala macam ya. Dan kemudian dia yang menentukan dan kemudian ya kita sebagai perusahaan asuransi tinggal mengikuti saja laporan adjuster didukung oleh laporan forensik. Kemudian itu dipakai sebagai untuk kita bayar klaim untuk dapat kita menagih ke recovery dari reasuransi. Jadi niat jahat tersebut dilihat lagi besarannya tadi aksesnya dan kemudian siapa apa kapan terakhir siapa yang menemukan pertama kali itu dan investigasi yang mungkin kita sendiri orang asuransi perlu bantuan pihak ketiga. Begitu Bu Saskia. Oke, Makasih. terima Oke, kasih Pak. Pak. Ya, Benar. terima kasih, Pak. Makasih. Jadi tadi Bapak Ibu, perusahaan asuransi seperti yang dibilang Pak Freddy tadi, nanti akan menunjuk forensik. Nah, di forensik itu memang kadang-kadang asuransi sendiri juga belajar forensik, Bu. Nah, sebetulnya dari situ akan dilihat kejadiannya, kronologinya, dan kenyataan apa yang di lapangan akan dilihat secara nyata. Jadi nanti Bapak Ibu kebakaran itu banyak juga yang dibakar, ya, dibakar oleh tertanggung. Benar, Bu. Seperti yang Ibu katakan tadi, itu kejadian setelah 98, Pak. Itu jadi dari hal-hal tersebut kita bisa tahu nanti tadi hal-hal itu teknik-teknik itu nanti Bapak Ibu kalau Ibu mau belajar masalah deteksi dini dan sebagainya, masalah hal tersebut akan kita bahas tersendiri, Bu. Jadi saya ada bahan-bahannya kalau Ibu mau meminta bahan tersebut, saya ada. Jadi saya dulu kan lama juga diklaim, Pak. Iya. Jadi nggak ngerti masalah mendeteksi apakah itu Dibakar eh, sendiri atau dibakar sendiri karena kebakar. terus terang dari situ ketahuan karena terus terang banyak dulu saya mendapatkan bahwa itu dibakar sendiri. Jadi begini, dia kalau laporan forensik polisi biasanya bilang konslet listrik, tapi sebetulnya bukan konslet listrik. Mereka itu dibakar, Bapak Ibu ya, dibakar pakai obat nyamuk. Tahu Bapak Ibu obat nyamuk yang benar itu? Ya, yang hijau. Yang hijau dia bakar di bawahnya itu udah disebarin bensin, disebarin bensin. Nah, nanti di ujungnya bundaran obat nyamuk itu dikasih pentol korek, Pak, Hmm, supaya berapa ada. jam lagi terjadi spark. Oke. Nah, itu tapi begitu kita forensik itu mereka salahnya apa? Ah, Ketahuannya api itu ke atas. Jadi oh, api kan ke atas. ah, Bakar yang di atas, dia ketinggalan di situ. Semua habis, tapi ada bekas obat nyamuk dan pentolan ini. Ini oh, strategi yang dulu. Jadi oke. karena terus terang kalau kita forensik, kita akan tahu dari warna daripada asal usulnya kebakaran. Biasanya Warnanya itu berbeda. pakai Itu zat kimia ya biasanya mereka ya. ya kita tahu. Oh asalnya itu kebakaran dari sini. Itu. Nah, oke, ini kalau kalian sudah terjadi kebakaran, oleh sebab itu sedikit tambahan buat teman-teman di underwriter ya. Dalam rangka mencegah adanya niat jahat dari orang dalam, tentu kita sebagai underwriter mesti melihat bisnisnya si nasabah ini ya. Apakah bisnis tersebut mereka cukup bagus atau tidak ya. Dan sehingga kita perlu memahami bisnisnya dia dan downturn ataupun down segala macam down Hmm. ya. Kita mesti lihat ya. Dan kalau misalnya boleh, Anda juga belajar bagaimana membaca laporan keuangan. Ya, kalau kata misalnya ternyata bisnis tersebut lagi turun, lagi tidak bagus, atau mungkin bahkan silent risk, ya, ya siap-siap saja. Tapi kemudian kalau ternyata bisnisnya bagus, ya, ke dan
dia off apa kayak saya punya kawan nasabahnya bagus sekali di Yogyakarta, bahkan pada waktu COVID pun juga dia punya penjualan juga tetap bagus, tetap untung. Nah, sehingga kalau kata bisnisnya bagus, tentu tidak mungkin dia membakar sendiri, ya. Nah, biasanya kembali lagi yang punya niat jahat disebut orang dalam biasanya apa? Adalah bisnisnya sedang menurun ataupun stoknya Eh, terlampau banyak ditumpuk, ya. Dan kemudian dia sudah tidak lagi mau beroperasi. Jadi kembali lagi kita mesti pahami bisnisnya dan kemudian baca laporan keuangannya. Begitu sementara Pak Dana. Makasih. Ya, terima kasih. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau melihat bahwa perusahaan itu sedang tidak baik-baik saja, ya Bapak Ibu ya, kita dari underwriting itu nggak usah susah-susah Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat aja kebersihan dan kerapian. Ingat, kebakaran itu ya, kebakaran itu kalau itu pada padat itu karena kebersihan dan kerapian. Perusahaan tidak baik-baik saja, Bapak Ibu lihat di kantornya itu, kantornya ya, itu berantakan nggak? Nyimpen filenya gimana? Ini yang biasa. Ini udah kelihatan, udah kelihatan. Jadi saya kan biasa survei. Jadi kalau saya survei, begitu saya lihat kamar kecilnya itu Pak Freddy jorok, wah ini udah jorok ini. Tinggal begitu eh, kita masuk kantornya bagian maintenance, jorok. Ah ini udah jorok. Begitu juga Bapak Ibu ke bengkel. Bengkel itu kalau jorok, bengkelnya jorok, pekerjaannya nggak akan bagus. Itu kuncinya. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat tadi. Makanya kan selalu kita lihat housekeeping, kerapian, kerapian dan ini. Ini gunanya tadi untuk mencegah, salah satu mencegah untuk kebakaran. Itu Pak. Ya, 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 bagus sekali. ya, Jadi ya. pengalaman Pak Dano dalam melakukan survei, melihat dia punya housekeepingnya bagaimana, dia punya tadi kamar kecilnya bagaimana, dia punya ruang kantornya bagaimana. Kan kelihatan kalau kantornya modern ataupun yang bagus ataupun yang manajemennya apa keren ya hebat itu kelihatan kok ya. Kemudian tentu dia punya penjualan aktivitasnya pun juga banyak sekali ya. Berbeda dengan perusahaan yang katakanlah memang sudah tidak lagi bekerja ataupun berjalan dengan baik ya. Begitu. Terima kasih Pak Dano. Jadi Sama kita saja. akan istirahat jam 10.30 ya. Masih ada 3 menit silakan nanti kita beri 3 menit lagi. Silakan Pak Dano. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini saya sudah sama Pak Freddy nih. Kita sarikan Bapak Ibu berdasarkan jenis pertanggungan, subjek pertanggungan, ya, cocok untuk apa, periodenya apa. Jadi Bapak Ibu di sini, PSAKI, oh cocok untuk toko, kantor, kecil, PAR untuk gedung, IAR untuk gudang, ikhtiar. Kemudian MAR apa? Ini udah kita sarikan. Bapak Ibu tinggal nanti melaksanakan apa yang ada di situ. Jadi jenis polisnya original barrel. Oh, kalau ini Auris. Kemudian subjek pertanggungan. Kalau PSAKI bangunan isi stok. Kemudian IAR apa? Ini udah ada semua Pak Paldi. Udah kita sarikan. Jadi Bapak Ibu, saya rasa nggak usah kita jelaskan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu lihat di sini. Peril yang dijamin, namanya di sini udah ada kebakaran, petir, ledakan. Jenisnya ini semua risiko kecuali eh, yang dikecualikan. Nah ini Bapak Ibu, kita sudah bikin tadi Bapak Ibu ya, summary daripada perbedaan-perbedaan hal tersebut Pak Freddy. Ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, yang dijamin MAR apa, PAR apa, properti apa. Oke. Jadi deductible, ini contohnya sampai deductible juga ada. Kemudian sifat pertanggungan terbatas risiko yang disebut restatement, Pak ya, ininya. Jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat di atas basisnya apa? Penilaian valuation, sum assetnya fake, TSI. Ininya restatement atau market value, ganti ruginya. Kemudian ada restatement, ya. Bapak Ibu. Jadi di sini sudah saya coba bikin untuk perbedaan hal tersebut. Jadi antara PSAKI
kemudian PAR, IAR, dan MAR di sini. Ini ada hal ya. Begitu juga pamannya dokumen referensi. Di sini ada PSAKI 2007. Kemudian ada wordingnya PAR, beragam versi. Kemudian ada wording IAR. Begitu juga ada wording MAR, Engineering Reinsurance. Nah, di sini sudah kita pisah-pisahkan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ibu Bapak sekalian, waktu 10.30 ya, mohon izin kita akan break selama 10 menit ya, selama 10 menit ya.